بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah salat subuh rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat bernama Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li sahibihi hal ra'a ahadum minkum ru'ya. Kata Samurah ibn Jundub, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu bertanya kepada para sahabatnya. Dalam beberapa riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa kebiasaan ini disampaikan setelah sholat subuh, setelah beliau mengimami, kemudian beliau menghadap ke jamaah atau ke makmum. Dan ini menjadi sunnah. Seorang imam ketika memimpin jamaah, kemudian selesai melaksanakan sholat, dia menghadap ke makmumnya. Sampai para sahabat, mereka sengaja mencari tempat arah kanan, karena biasanya Nabi SAW menghadap ke arah kanan. Tetapi dalam beberapa kali beliau juga menghadap ke arah kiri, bukan ke arah kita, berbalik kiri, sehingga langsung menghadap ke arah jamaah. Nah, ini sholat subuh, dan beliau bertanya kepada para sahabatnya, hal ra'a ahadum minkum ru'ya, adakah di antara antum tadi malam melihat mimpi? Fayaqussu alaihi man sya'allahu an yaqus. Maka beberapa sahabat, mereka akan cerita mimpinya seperti ini, dan ditakwilkan oleh Nabi SAW. Kalau memang ada takwil di dalam Al-Quran, ada mimpi yang memang hanya bunga mimpi, kata orang ya. Dan disebutkan dalam surat Yusuf, adghathu ahlam. Orang kalau kepikiran, galau, terlalu sedih atau kebingungan, dibawa itu mimpi. Biasanya orang kalau mau safar itu bawaannya kayak ketinggalan bis aja gitu mimpi ya, kayak emang karena kebingungan dia. Nah, tapi yang jelas Nabi SAW bertanya lalu mentakwilkan. Thumma innahu qala lana zata ghadah. Satu pagi Nabi SAW tidak bertanya, tetapi beliau bercerita sendiri. Dan mimpi Nabi SAW ini wahyu, sebagaimana mimpinya para nabi. Berbeda dengan mimpinya manusia. Mimpinya orang ini rata-rata dipengaruhi oleh perasaan, pikiran aja. Mimpi ini kata para ulama ada 3. Mimpi yang baik, dan itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Mimpi yang baik ini, adab kita adalah istibsyar. Kita berbahagia, oh ini datang dari Allah, kalau seandainya baik mudah-mudahan terjadi. Kemudian dia tidak menceritakan kecuali kepada orang yang dekat dan percaya aja sama dia. Khawatirnya ada orang hasad. Ini juga diambil dari kisah Nabi Yusuf. Ketika beliau melihat ada bintang 11, kemudian ada 10 bintang, kemudian matahari dan bulan. Diceritakan, kata ayahnya, ya bunayya la taqsus ru'yak, kamu jangan cerita-ceritakan. Dan memang biasanya mimpi aja orang kadang-kadang percaya, oh ini kalau saya bagaimana, kalau dia mimpi kayak begitu gitu, sudah bingung ini mimpi orang kenapa diurusin gitu. Tapi yang jelas memang kata para ulama, kalau kita mimpi yang baik tidak usah diceritakan kepada semua orang. Tapi kalau mimpi yang jelek sama, mimpi yang jelek tidak boleh diceritakan, tetapi itu dari syaitan. Dalam satu hadis riwayat, seorang sahabat mimpi kepalanya lepas, dibawa sama dia itu kepalanya. Cerita kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, ente gak usah ceritakan, fa innahu la yadurruk, itu gak akan membahayakan kamu, tapi gak usah cerita-cerita begitu. Dan sisanya mimpi itu adalah adghathu ahlam, bunga mimpi, pikiran galau ke bawah sudah. Baik, tetapi mimpi Nabi SAW wahyu seperti Nabi Ibrahim ya, beliau juga mimpi dan betul-betul perintah itu. Baik. Kemudian Nabi SAW menyatakan, innahu ataniyal laylata atiyan. Tadi malam aku didatangi 2 orang. Dan 2 orang itu akhirnya
mengatakan saya Jibril, ini Mikail. Ya, ini dua malaikat. Wa innahuma bita'athani, dan dua-duanya membangunkan aku. Wa innahuma qalali intaliq intaliq. Dua-duanya bilang, ayo jalan, ayo jalan. Ya, wa inni intalaqtu ma'ahuma, dan aku berjalan bersama keduanya. Dalam beberapa riwayat kisah ini sampai pada satu tempat yang susah untuk dinaiki, tapi Nabi SAW dibilang, pokoknya kamu naik, kita akan memudahkan kamu untuk naik. Dalam riwayat An-Nasa'i dikatakan, fa'ataina jabalan wa'ra, kita datang ke gunung yang betul-betul terjal, gimana mau menaik anak? Maka kata malaikat, ama inna sanusahhiluhu lak, kita akan buat kamu bisa naik. Kemudian naik, lalu kemudian Nabi SAW melewati beberapa pemandangan yang mengerikan sekali. Di antara pemandangan itu, bahkan yang pertama, qala fa'ataina ala rajulin muttaji', tiba-tiba kami mendatangi ada seorang yang tidur terlentang. Wa idza akhara qa'imun 'alaihi bi sakhratin, kemudian di depannya pas ada orang di depan berdiri sambil membawa batu. Fa idza yahwi bis sakhrati 'ala ra'sihi, tiba-tiba dia melemparkan batu itu langsung kena kepala orang yang tidur di depannya itu. Fa yaslaghu ra'sah, maka batu itu menghancurkan kepala orang depannya. Ini bukan lempar-lempar, ini tinggal menjatuhkan, dan batu besar. Hancur, sudah berantakan kepala itu. Fayatadahdahul hajaru hakadha, batu itu menggelinding. Batu menggelinding, fayatba'ul hajar, maka orang yang berdiri tadi mengejar batu itu. Thumma ya'udu ilaih, kemudian dia kembali lagi ke orang yang disiksa tadi. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kan, dia belum sampai ke tempat itu, kepala orang itu sudah utuh kembali. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula, maka dia kembali melakukan hal yang sama seperti pertama tadi. Dalam Sahih Bukhari itu disebutkan, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, itu akan berlangsung terus sampai hari kiamat. Berarti ini merupakan penyiksaan di alam barzakh. Ini masih ada sambungannya tadi malam, tidak ada sambungannya, tetapi ini salah satu pemandangan yang ditanya oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, subhanallah, ma hadzan. Subhanallah itu artinya kata-kata untuk ta'ajub, untuk sesuatu yang mengagetkan, dan biasanya bukan untuk yang membahagiakan. Nabi SAW pernah bertemu dengan sahabat Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah minggir. Nabi SAW mau bertemu Abu Hurairah malah minggir. Maka Nabi SAW bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah, kamu tadi di mana kok malah minggir gitu? Ya Rasulullah, inni kuntu junuban fakarihtu an uhadditsaka wa ana ala ghairi taharah. Ya Rasul, aku tadi junub, aku belum mandi, aku tidak ingin berbicara dengan antum dalam keadaan belum bersuci. Nabi SAW mengatakan, subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, orang beriman tidak najis gitu. Tapi maksudnya penggunaan kata subhanallah itu digunakan untuk kata-kata yang biasanya kaget atau sesuatu yang bukan kabar gembira. Ini maksud Anda sampaikan. Kadang-kadang orang salah dalam menggunakan bahasa atau istilah. Ya, ketika ada orang dapat rezeki, subhanallah, dapat anak kembar. Ini bukan subhanallah, ini namanya masya Allah. Orang bilang itu paling cocok. Yang lebih bagus lagi, Nabi SAW menyatakan, idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu falyubarrik. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan, yang membuat dia tertarik, hendaklah dia berdoa dengan keberkahan. Maka caranya sebenarnya bukan masya Allah, meskipun sebagian masyayikh mengatakan itu bisa ditafsirkan masya Allah, tetapi yang lebih tepat barakallahu fihi, atau barakallahu alaihi, atau Allahumma barik alaih. Itu yang lebih tepat. Tetapi orang-orang masyarakat pada umumnya, sampai di Arab Saudi, mereka selalu nulis masya Allah tabarakallah di rumah, di mobil. Orang Indonesia juga ikut-ikutan. Tetapi sebagian orang yang nggak ngerti belajar agama, mereka sudah tulisan masya Allah tabarakallah, di bawahnya ada rajahnya lagi, ada jimatnya. Dan itu disampaikan oleh sebagian masyayikh di Arab Saudi. Ada sebagian orang masih punya percaya seperti itu. Mobil itu ada darahnya di bawah. Ini ada apa? Khawatir kena ain, kena hasad orang, nanti nabrak. Dan orang Arab mereka takut sekali dengan ain. Ain itu penyakit yang disebabkan karena tatapan orang. Gak mesti orangnya hasad, gak mesti. Orang yang melihat karena takjub, kemudian tidak mengucapkan doa barakah,
bisa menyebabkan ain. Dan antum tahu hadisnya itu. Kisah ketika seorang sahabat yang sedang mandi, ditutup sebenarnya, auratnya ditutup, akan tapi kelihatan sisa badannya putih sekali. Seorang sahabat yang lain lewat kemudian melihat kulitnya putih sekali. Maka dia mengatakan, ma ra'aitu jildan mithla jariyah mukhabba'ah, atau yang semisalnya. Aku tidak pernah melihat ada kulit seputih ini seperti kulitnya seorang wanita yang masih gadis. Langsung jatuh dia. Yang sedang mandi dilihat dan dipuji dengan kata seperti itu langsung jatuh. Langsung dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ma yaqtulu ba'dukum ba'dha." Kenapa kalian saling membunuh? Lalu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tattahimuna ahadan?" Apakah kalian mencurigai seseorang? Iya, fulan tadi. Jadi ini si sahabat ini jatuh setelah dilewati fulan. Maka Nabi SAW panggil orang itu, kemudian suruh berwudu, kemudian membasuh beberapa anggota badannya yang di dalam itu. Kemudian setelah itu bekas air wudu itu disiramkan ke orang yang tadi kena ain. Dan itu menjadi obat untuk orang yang kena penyakit ain. Lalu orang itu bangun. Seolah-olah dia tidak terjadi apa-apa, seger, nggak ada masalah. Padahal tadi sudah nggak gerak. Setelah disiramkan, ternyata dia berdiri segar. Maka Nabi SAW mengatakan, ini kan kalau orangnya ketahuan siapa yang habis melihat. Tapi kalau nggak kelihatan bagaimana? Maka Nabi SAW mengatakan, فَإِدَسْتُغْسِلْتُمْ فَغْسِلُوا. Kalau kalian diminta untuk mandi atau berwudu, jangan ditolak. Memang betul-betul bisa jadi kita. Karena penyakit ain itu tidak mesti. Kadang orang karena lihat, apalagi sampai hasad. Ada orang punya penyakit seperti itu di matanya. Kalau melihat orang langsung sakit. Ini bukan sihir, ini namanya ain. Kata Nabi SAW, "Al-ainu haqqun walau kana syai'un sabiqal qadar la sabaqathul ain." Ain itu nyata. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itu ain. Baik, tetapi intinya kita merembet kemana-mana. Ya, tapi maksudnya kebiasaan orang itu menggunakan istilah Masya Allah itu untuk sesuatu yang campur. Masya Allah, ana lihat ada tabrakan. Oh, tabrakan Masya Allah gimana? Ya, nah ini kebalik-balik. Ya. Masalahnya kalau kita ketemu sama orang Arab. Saya pernah ngomong sama orang Arab. Dia bilang, anak saya alhamdulillah sekarang jadi imam masjid. Subhanallah. La taqul subhanallah. Jangan bilang subhanallah. Qul Masya Allah. Oh iya Syekh. Kita orang Indonesia ini kita campur-campur gitu. Baik. Nah, kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Subhanallah ma hadzan. Ini apa ini? Dua orang ini kenapa? Kenapa harus sampai terjadi penyiksaan? Kan mengerikan. Perjalanan malam melihat ada orang disiksa. Kira-kira gimana itu? Ada orang bunuh-bunuhan, orang carok aja udah itu. Lihat kayak gitu, daripada kita jadi saksi kita kabur aja. Ya. Nabi SAW bertanya, maka dua malaikat mengatakan, intalik, kamu jalan aja, gak usah tanya. Kemudian Nabi SAW jalan lagi. Dalam hadis itu ada beberapa pemandangan. Di antaranya Nabi SAW melihat ada orang yang tidur tetapi tengkurap. Ini masih dalam Sahih Bukhari. Tidur tengkurap, di belakangnya ada orang berdiri membawa kail. Lalu kail itu dicantolkan di bibir kanannya. Kemudian di hidungnya, kemudian di matanya, masing-masing ditarik sampai qafah, sampai di bagian tengkuknya, seret ini, sobek. Kemudian setelah sobek begitu, dipindah ke arah kiri. Ini bibir, hidung, kemudian mata. Ditarik lagi sobek, fala yasihhu hadzal fala yantahi min hadzal janib hatta yasluh al janibul akhar. Ia belum selesai menyiksa yang kiri, yang kanan sudah sembuh kembali. Lalu digitukan terus sampai hari kiamat. Nabi SAW berjalan lagi. Karena setiap bertanya kaget. Subhanallah ma hadza. Ini ada apa dua orang ini? Jalan lagi. Jalan melihat lagi. Ada pemandangan lain. Lihat ada semacam tanur. Tanur itu seperti tempat membuat roti. Kayak furun, ya kan? Furun itu ya. Tapi yang furunnya orang Arab, kalau antum pernah umrah itu melihat orang Arab bikin roti. Ya biasanya dia bentuk tengahnya itu luas. Tapi atasnya kecil. Kalau di Indonesia biasanya dipakai untuk padasan, untuk apa, tempat wudhu yang orang-orang dulu itu nggak ada keran, mereka pakai padasan, kayak tempat begitu. Atau mirip dengan itu bikin cor itu, ya bikin cor, ya. Jadi apa namanya, mulutnya itu atau mukanya itu sedikit kecil, tapi setelah itu membesar begini. Itu ya hampir sama dengan gentong.
hampir sama dengan gentong. Tapi ini kan namanya tanur besar. Nah, Nabi SAW melihat seperti tanur tapi besar sekali. Kemudian ada suara keras sekali. Dilihat ke situ, ternyata di situ ada rijalun wa nisaun urah. Ternyata banyak orang laki dan perempuan telanjang di situ. Nabi SAW berangkat, disiksa mereka, dan di bawahnya ada api. Di bawahnya ada api, mereka di dalamnya itu mumbul gitu, kayak ke atas gitu. Wah, ke atas, hampir keluar, masuk lagi. Disiksa lagi, terus ke atas gini, seperti hampir mau keluar dari tanur itu, masuk lagi. Terus disiksa seperti itu. Kemudian Nabi SAW datang ke sebuah danau atau mungkin laut. Laut tapi terbuat dengan berwarna merah. Mengerikan kayak darah. Lalu ada orang berenang itu. Berenang setengah mati, dia berenang. Di tepinya ada orang berdiri, dia sudah kumpulkan batu yang banyak. Orang yang tadi berenang itu datang ke pinggir. Setiap dia mau menepi, dilempar mulutnya dengan batu yang banyak. Gak jadi dia, nengah lagi dia. Ke tengah, renang-renang sampai capek, dia minggir, sampai di pinggir diantem batu lagi di mulutnya, sampai luka-luka, sampai ke tengah lagi. Terus seperti itu. Nabi SAW sampai di akhir perjalanan, beliau mengatakan, fa inna qad ra'ayna mundzul lailata ajaban, fama hadzal ladzi ra'ait. Kita dari tadi malam ini perjalanan panjang, kita sudah melihat macam-macam. Ini apa yang kita lihat itu? Maka dua malaikat mengatakan, ama inna sanukhbiruk, kita akan beritahu kamu. Amma ar-rajulul awwal alladzi ra'aitahu yuthlaqu ra'suh. Orang pertama yang kamu lihat kepalanya dipecah. Fa innahu ar-rajul qabila al-Qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubah. Dia adalah orang yang pernah menerima Al-Qur'an kemudian dia lupakan. Dan dia termasuk orang yang meninggalkan salat fardu. Ini hukuman pertama. Orang meninggalkan salat fardu itu hukumannya seperti itu. Kita tahu bahwa salat itu merupakan kemuliaan. Kita salat 5 waktu, pahalanya 50 waktu. Itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Peristiwa Isra Mi'raj kita sering dengar itu. Nabi SAW ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, gak bakal kamu bisa umatmu itu. Kalian itu lemah, kecil-kecil kalian itu. Laqad rawattu bani Israila qaumi ala adna min dzalika fad'ufu fataraku. Aku sudah berusaha ngajak-ngajak itu Bani Israel, mereka lebih kuat dari kalian. Tapi mereka ternyata nggak mampu. Padahal yang aku ajak mereka, sholatnya tidak banyak. Jangan kali 50 sholat, lebih sedikit. Mereka nggak mampu, akhirnya mereka tinggalkan sholat itu. Wa ummatuka ad'afu minka ad'afu quluban wa abdanan wa asma'an wa absara. Umatmu lebih lemah. Hati mereka lebih lemah, fisik mereka, pandangan, pendengaran mereka. Nggak bakal. Irji' falyukhaffif 'anka rabbuk. Kamu balik ke Allah Azza wa Jalla, minta keringanan lagi. Sampai mondar-mandir dari Nabi Musa ke Allah Azza wa Jalla, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, qad istahyaitu rabbi, aku malu, dan Allah Azza wa Jalla menyatakan, hiya khamsuna fi ummil kitab khamsun alaik. Sudah, takdirnya tidak usah dirubah-rubah lagi. Dia sudah kita tuliskan di takdir catatan Lauh Mahfuz 50 salat, tetapi yang diberlakukan hanya 5 saja. 5 pahalanya 50. Kurang apa coba? Dalam Sahih Bukhari disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Coba antum bayangkan, di depan rumah ada sungai yang jernih, lalu dia mandi setiap hari 5 kali. Orang Arab itu jarang mandi, antum tahu ya, orang yang kaya-kaya itu yang minyak wanginya mahal-mahal itu itu jarang mandi, bukan karena mahal minyak wanginya, tetapi karena memang kondisi mereka, air jarang, kemudian hawanya memang berbeda. Beda dengan Indonesia nggak mandi setengah mati bisa menyiksa kaum muslimin ya. Nah ini orang mereka tidak mandi biasa, tetapi mereka tahu bahwa air itu menarik sekali. Nabi SAW mengatakan, kalau ada sungai, dia pakai mandi di depan rumahnya 5 kali. Jangankan 5 kali, orang Saudi melihat orang Indonesia sehari mandi 2 kali kayak ikan, kata mereka. Oh, orang Indonesia kayak ikan setiap hari mandi. Bukan hanya setiap hari, kita mandi 2 kali. Mereka 2 hari sekali itu rajin sekali. Ya.
di Arab Saudi mandi 2 hari sekali itu rajin sekali. Ya, itu biasanya. Nah, tapi maksudnya Nabi SAW mengatakan kalau dia bisa mandi 5 kali di sungai itu, hal yabqa min daranihi syai', kira-kira masih tersisakah kotoran di badannya? Qalu la ya Rasulullah, enggak bakal. Mandi sekali aja, setiap Jumat aja insya Allah zen itu. Sudah bagus itu. Lah ini mandi setiap hari 5 kali. Kata Nabi SAW, fadzalika matsalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Itu permisalan salat 5 waktu bisa menggugurkan dosa. Allah jadikan wasilah untuk membersihkan dosa-dosa kita yang banyak. Jadi salat kita itu enggak sia-sia itu. Allah wajibkan, tetapi Allah kasih manfaatnya besar sekali. Tetapi yang enggak melakukan, itu tadi dipecahkan kepalanya itu. Dan setiap yang disampaikan Nabi SAW pasti terjadi. Dan ini merupakan konsekuensi orang beriman mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensinya? Dia tasdiquhu fima akhbar. Dia membenarkan setiap informasi yang disampaikan. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dia tinggalkan setiap yang dilarang. Wa alla yu'badallah illa bima syara', dan dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini di antaranya. Dan kata para ulama, iman dengan hari akhir mencakup setiap kejadian setelah mati. Setelah naza' yang tadi malam kita ceritakan, dan sampai seterusnya menjadi cakupan iman kepada hari akhir. Panjang sekali dan luas pembahasannya. Tapi yang jelas orang tidak salat, kita percaya tidak percaya, itu sudah ditunggu sama Allah Azza wa Jalla, itu ditunggu. Maka minimalnya hadis yang kita baca ini menunjukkan orang tidak salat melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Orang tidak salat, dia telah melakukan dosa besar. Hanya nanti konsekuensinya apa? Ketika dia tidak salat. Para ulama jumhur atau mayoritas mengatakan orang yang tidak salat padahal dia muslim, dia tidak sampai kafir. Dia melakukan dosa besar, tetapi dia tidak sampai kafir. Tetapi para ulama mengatakan orang ini berhak dihukum. Dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang tidak salat karena malas, maka dia kafir. Jumhurul ulama mengatakan dia tidak kafir, kecuali kalau dia mengatakan salat itu tidak wajib untuk saya. Nah, ini bisa kafir. Kalau orang mengatakan salat untuk saya tidak wajib, dia bisa kafir karena mengingkari syariat Allah. Meskipun dia ngerjakan, ketika dia mengatakan enggak, salat enggak wajib, maka dia kafir karena dia mengingkari syariat Al-Quran. Allah mengatakan wa aqimus shalah, kerjakan. Lalu dia bilang enggak, saya sudah beda level, salat itu untuk orang awam aja. Kalau saya sudah tidak salat. Atau barangkali dia mengatakan saya salat di Mekah, kok enggak Jumatan? Saya sudah salat di Mekah. Salah sampean, Mekah masih 4 jam lagi. Kita sudah salat asar, dia harusnya belum Jumatan kalau salat di Mekah. Tapi maksudnya sebagian orang kalau sampai mengatakan dia merasa tidak wajib, ini yang berbahaya. Tetapi selama dia tidak menilai salat itu tidak wajib untuk dia, maka jumhurul ulama mengatakan tidak sampai kafir. Dalam mazhab Imam Ahmad paling tegas, orang tidak salat kafir. Dan ada dalilnya kuat sekali. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan orang-orang non-muslim adalah salat. Itu bandrolnya, itu standarnya. Orang kalau tidak salat berarti dia sudah keluar dari batas standar kita. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan pembatasnya antara seorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Nah, ini orang-orang kita ini enggak siap kalau dikatakan seperti itu. Ya, sampai saya pernah bilang orang itu dipanggil ke masjid enggak datang. Tetapi ketika coba, ya jangan dicoba. Ada orang adzan pakai bahasa Indonesia. Itu orang yang enggak pernah datang ke masjid datang. Tapi datangnya bawa pentungan. Ini siapa ini mau ngerusak? Gaya banget. Antum tahu orang itu begitu. Ya. Orang ketika dipanggil dengan cara yang benar enggak datang. Tapi kalau ada orang yang nyeleneh begitu malah datang. Ya.
Pokoknya ajaran-ajaran nyeleneh itu disukai. Sekarang kalau mau viral gampang. Indonesia itu mayoritas kaum muslimin. Tetapi Indonesia satu-satunya negara yang pernah memproklamirkan nabi dari perempuan. Yang ngaku nabi banyak, tetapi rata-rata laki-laki. Indonesia ini beda sendiri, inovasinya berlebihan. Ya. Dan ada pengikutnya tuh. Ya. Jadi kalau orang lebaran beda sehari 2 hari, ada juga yang lebaran sampai beda 1 pekan. Ya ada yang ngikutin. Ya. Kurang apa Indonesia itu? Kaya. Ya. Kaya dengan keanekaragaman cara beragama. Ya. Dan seperti ini kadang kita dipaksa untuk toleransi, tetapi harus dinasihati karena salah bagaimana? Tapi intinya ketika seseorang tidak sholat, maka mazhab ulama yang 4 sepakat harus dihukum orang ini. Dalam mazhab Syafi'i misalkan, mereka mengatakan orang yang tidak sholat dia berhak dibunuh. Dalam mazhab Syafi'i, cuman dibunuhnya itu hukuman ta'zir. Ya, seperti juga mazhab Imam Malik. Mereka mengatakan orang tidak sholat secara sengaja dia berhak untuk dibunuh. Yang paling ringan adalah mazhabnya Abu Hanifah. Orang yang tidak sholat terus menerus gitu, dia dipenjara. Dipenjara sampai dia tobat. Kita bayangkan itu penjaranya penuh. Kota-kota akan sepi. Kemana semuanya? Dipenjara semua, nggak sholat semua. Ya, itu kalau polisinya menerapkan syariat. Masya Allah, luar biasa. Dan itu memang dalam fikih seperti itu, karena banyak qudah dulu, banyak qadhi dari ulama. Sehingga kalau ada orang tidak sholat begitu, ditegur benar, nggak main-main. Intinya ikhwah sekalian, ini mazhab ulama, mereka memperlakukan orang yang tidak sholat, dan itu merupakan dosa besar yang memang akan berpengaruh pada semuanya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, ajudannya dikirimin surat. Tinggal 4 jam, nggak terasa. Masya Allah. Umar bin Khattab kirim surat ke anak buahnya. Inna ahamma umurikum indis salah. Sungguhnya urusan yang paling aku perhatikan, yang paling penting untuk kalian adalah salat. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinah. Orang yang menjaga salat, memelihara disiplin, dia telah menjaga agamanya. Faman dhayya'aha falighairiha adhi'a. Yang tidak memperhatikan, bahkan dia meremehkan, maka biasanya untuk urusan lain dia lebih meremehkan. Dia tidak menepati janji, suka bohong, kemudian merugikan orang lain, tidak perhatian dengan masalah halal haram. Ya wajar orang sholat aja enggak. Baik, ini menunjukkan bahwa sholat ini menjadi PR besar umat Islam. Terus terang kita bahagia sekali melihat masjid penuh itu, bahagia sekali. Ini masjid sebesar ini, masya Allah, luar biasa. Ini kita sholat di sini kayak di Saudi aja, masya Allah. Ada AC-nya, ya imam tetapnya, kurang apa, masya Allah. Dan kita bahagia sekali sholat sampai masjid sebesar ini di Indonesia sampai 3 shaf itu luar biasa sudah. Tapi kalau tarawih kan biasanya lebih besar, Jumatan lebih besar. Itu orang pada kemana ya? Barangkali orang mengatakan barangkali mereka kerja. Ya alhamdulillah, tidak apa-apa. Tapi kalau antum tahu di Arab Saudi itu masjid itu ramai semua, mau jam kerja mau jam nggak kerja juga sama ramai. Karena kalau di sini orangnya pada kerja di kantor-kantornya, mereka sholat di masjid sekitar. Lalu di sini menjadi lalu lalangnya orang yang lewat, mau jemput anaknya mampir dulu, begitu. Sampai antum kalau tahu di Arab Saudi itu ada peraturan lalu lintas, kalau tidak boleh parkir sembarangan, khusus untuk waktu sholat diizinkan, kasih dispensasi. Nggak lama-lama itu, nggak lama-lama. Orang Saudi apalagi, ya mobil bagus-bagus juga dipakai taksi, tidak ada mobil halus, bores itu ya. Itu biasa, antum coba lihat mobilnya orang Saudi, mewah-mewah tapi tidak ada yang selamat. Ya, penyok-penyok itu tabrakan di jalan, aduh gimana? Ya Allah bil afiyah, jalan aja. Orang Indonesia itu mobil yang besar pajaknya aja dia, waduh, bayar pajaknya belum selesai. Ya. Tapi maksudnya ketika waktu sholat mereka parkir sudah, set, nggak tersisa, masuk, set, kiri, sebanyak, naik ke trotoar kayak gitu. Orang semuanya paham. Di sekitar Masjid Nabawi kayak gitu. Ya, tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama setelah sholat, wow, mau sampai syuruk, ya sudah mobilnya syuruk juga itu. Ya. Maksudnya
ini kebiasaan mereka, sholat di mana-mana ramai masjid itu. Masjid ramai, kemudian makmur. Harusnya kalau kita punya komitmen untuk sholat berjamaah, semua masjid juga ramai. Contoh yang lain ketika tarawih hari-hari pertama, Masya Allah, jalan sampai ditutup. Kalau di sini Insya Allah nggak sempat nutup jalan itu. Ya, kalaupun ditutup juga nggak ada mobil lewat, ya kan? Nggak lewat 40 kecepatannya. Ya, di kampung-kampung ya masjid sampai ditutup jalannya. Tapi nggak bertahan itu. Sehari, 2 hari, 3 hari, pekan pertama sampai lebih sedikit dari jamaah biasanya. Orang nggak biasa sholat panjang, sholat 11 rakaat, bahkan 23 rakaat. Wah, kayak kapok-kapok mereka itu. Ya, ini karena tidak terbiasa. Baik, ini poin pertama. Poin kedua, ini untuk bapak-bapak ya. Sholat itu hukum asalnya berjamaah. Hukum asalnya berjamaah dan tidak meninggalkan jamaah kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur, hukum asalnya kita sholat berjamaah. Memang betul, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kalau sudah ada yang jamaah, nggak perlu lagi orang-orang yang tidak jamaah ditarik-tarik, gitu. Kemudian ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah berarti tidak wajib. Meskipun ditekankan, tetapi tidak wajib. Kalau seandainya ada orang meninggalkan, tidak berdosa dia. Sebagian ulama mengatakan itu wajib. Dan hukum asalnya wallahu alam, pendapat yang mewajibkan itu kuat sekali. Di antara dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam." Aku pengin sekali agar salat ini dikumandangkan iqamahnya. Tsumma amura rajulan fa yusalli bin nas. Aku wakilkan satu orang jadi imam. Tsumma ukhalifu ila rijalin min ashabi la yashhaduna as-salata fa uharriq alaihim buyutahum bin nar. Aku pengen bawa kayu bakar bersama beberapa sahabat, aku datangi rumah orang-orang yang tidak jamaah, tak bakar rumah mereka. Nah, dibakar rumah ini tidak jadi dilakukan. Karena memang banyak anak kecil dan perempuan yang tidak wajib mereka salat berjamaah. Ya. Sehingga ini penekanan sekali, menunjukkan bahwa tidak gampang-gampang orang meninggalkan salat jamaah. Hukum asalnya orang itu salat di masjid. Kemudian ada seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasul, aku ini buta dan aku tidak punya penuntun dari rumah ke masjid. Dalam beberapa riwayat dikatakan wa innal madinata katsiratul hawami was siba'. Di Madinah ini banyak binatang buas. Ya, kayak di Badaknya banyak ular piton. Nah, diceritain dari malam itu saya kepikiran nih, jangan-jangan muncul ular piton. Ya, kalau mau berangkat sholat ada ular piton. Kalau ular putih bagaimana? Kalau ular putih berarti antum sudah tua. Ya. Tapi yang jelas Nabi SAW dimintai izin. Orang buta, tidak punya penuntun, jalan dari rumah ke masjid jauh dan masih ada binatang-binatang buas. Fa talaba minhu an yurakhisalah. Maka dia minta agar dikasih keringanan, dispensasi sholat di rumah. Maka Nabi SAW rakhasalahu, ya diizinkan. Tapi ketika akan pulang, falam mansaraf, ketika mau pulang ditanya lagi. Tanya, asami'tan nida bis shalah, apakah kamu dengar azan? Qala na'am. Qala fa'ajib. Kalau kamu dengar, penuhi panggilannya. Orang buta saja tidak diizinkan untuk tidak jamaah. Ya. Baik. Kemudian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ngerti itu. Mereka jadikan bandrol. Orang yang tidak jamaah itu bisa dicaplek munafik. Tahu orang munafik dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Orang munafik pengen nipu Allah, ya enggak bisa nipu Allah. Kemudian mereka kalau sholat malas-malasan. Mereka malas-malasan, pengen dilihat orang saja. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan, athqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu isya sama subuh. Karena enggak kelihatan.
Mereka mau menampakkan keislaman dari mana? Nggak kelihatan malam-malam gitu. Nah, mereka paling berat sekali untuk itu. Nah, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Walaqad ra'aituna wama yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Dan kami menilai di antara kami para sahabat tidak ada satu orang yang absen dari salat jamaah kecuali memang orang itu dikenal munafik yang sudah terkenal kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Sungguh di antara kami ada yang sampai sakit, enggak bisa berjalan dia, dibopong dua orang, tapi dia semangat, aku bagaimana mendengar azan aku enggak datang, sampai dia di shaf, dituntun dua orang. Itu kebiasaan para sahabat. Ya. Dan subhanallah, dalam Sahih Muslim juga disebutkan ada seorang, ini dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana rajulun la a'rifu rajulan ab'ada minal masjid baitan minhu." Aku kenal satu orang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku enggak ngerti kalau ada orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. Dia rumahnya jauh banget dari Masjid Nabawi. Wa kana la tukhti'uhu shalah, dia enggak pernah ketinggalan salat jamaah. Faqulna lahu, maka aku bilang kepada dia, "Law ishtaraita himaran yahmika fir ramda'i wadh-dhalma." Kenapa antum tidak beli keledai saja? Karena dia jalan kaki. Kenapa antum tidak beli keledai? Ketika panas, antum enggak kepanasan kaki antum. Ketika dingin dan gelap, antum jalan, kalaupun nabrak, yang nabrak kan keledainya, begitu. Dia mengatakan, "Ma sarrani an yakuna baiti ila jambil masjid." Aku enggak pengen bahkan kalau punya rumah di sebelah masjid. Inni arju an yuktabali mamsyaya ila al-masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Ana malah pengin pahala ana ini berangkat ke masjid ditulis sama Allah termasuk pulangnya. Kalau aku pulang, maka Allah tuliskan itu catatan pahalanya. Nabi SAW dengar itu, beliau mengatakan, "Qad jama'allahu laka dzalika kullahu." Semua sudah dikabulkan sama Allah. Berangkat dan kembalinya Allah tuliskan pahala. Dan memang ada hadis yang lain sahih. A'zamun nasi fis salati ajran ab'aduhum ilaiha mamshan. Orang yang paling besar pahalanya yang datang ke masjid adalah orang yang paling jauh, sehingga jalan langkahnya itu paling banyak. Untuk muter ya. Dari sana muter ke sana. Enggak harus. Ya, enggak harus. Terus bagaimana kalau pakai kendaraan? Kalau pakai kendaraan, sebagian ulama mengatakan hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan sebenarnya wallahu alam tidak dikiaskan. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan mudah-mudahan orang yang naik pun akan mendapat pahala. Bahkan beliau mengatakan mudah-mudahan setiap putaran roda. Tapi wallahu alam ya. Tapi yang jelas dalam hadis disebutkan orang yang jalan kaki. Baik ikhwah sekalian, masjid ini tempat yang Allah Azza wa Jalla muliakan dan menjadi kehormatan setiap orang beriman. Dia bisa mendapatkan tanggung jawab memakmurkan. Orang kafir Quraisy, mereka dulu bangga sekali memakmurkan Masjidil Haram. Bangga mereka, sampai mereka menganggap cukup kita memakmurkan Masjidil Haram, menjadi tuan rumah jamaah haji yang datang, kita suguhkan mereka air zam-zam, sudah enggak perlu beriman kepada Nabi SAW. Tapi Allah tegaskan, tidak ada manfaatnya. Allah katakan, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Enggak pantas orang musyrik dia akan memakmurkan masjid sementara mereka mempersaksikan kami masih kufur. Mereka adalah orang-orang yang sia-sia amal mereka, jatuh semua kebaikannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang berhak untuk memakmurkan masjid itu hanya orang beriman, takut kepada Allah dan hari akhir, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Mereka lah yang diharapkan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kalau masjid ini kita bisa bangun saja tetapi tidak bisa memakmurkan, khawatir ya. Di zaman sekarang membangun masjid lebih banyak daripada
memakmurkan masjid. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah sampai mengatakan, kenapa harus bikin Jumatan lagi? Kalau masjid yang dekat ada, kenapa harus bikin Jumatan lagi? Bikin orang semakin pecah-pecah, akhirnya masjid tidak makmur. Bahkan di zaman sekarang ada masjid tandingan. Kenapa masjid tandingan? Sengaja. Masjid itu dibangun untuk menyaingi masjid sebelahnya. Betul itu ada, saya tidak kasih contoh macam-macam itu. Jadi contoh banyak sekali contohnya. Ya, orang sengaja, oh ini ada masjid makmur begitu, lalu ada orang bikin masjid di sebelahnya untuk nyaingin. Lalu dia ramai sekali di masjid itu, padahal yang sholat cuman orang-orang rangkap jabatan. Ya, jadi imam, jadi makmum, muadzin itu semua kumpulkan semua sudah dia. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam. Kalau perlu jadi makmum juga. Berarti nggak ada orang dong. Masjid tutup itu banyak di tempat kita. Bahkan kalau antum mau bicara tentang sesuatu yang memalukan, memang terjadi. Sebagian masjid ketika melihat jamaahnya ramai, mereka mikirnya komersial aja. Oh berarti kalau pengajian kantongnya banyak nih. Akhirnya antum tahu, mereka ngajakan kajian yang sama, bawa kotak sendiri. Insya Allah nggak terjadi. Kayaknya masjid sini nggak butuh. Ya, tapi maksudnya ini ada kayak begini. Orang sampai mempertimbangkan sebegitu. Kita kan nggak perlu. Kita datang, siapa takmirnya nggak jadi soal. Mau pakai kunut, mau pakai sholat madhab ini, nggak ada masalah. Tapi sholat berjamaah, dan itu yang diharapkan bisa menyatukan kaum muslimin. Shaf yang tidak rata aja, Nabi SAW mengatakan la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian harus rapikan shaf kalian, rapatkan. Kalau tidak nanti Allah akan jadikan hati kalian tercerai-berai. Ini yang sholat aja bisa begitu, gimana yang tidak sholat? Datang ke masjid hanya untuk ramai aja. Ya. Maka ikhwas sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Masjid ini tanggung jawab kita, dan orang yang sukses pertama adalah orang yang datang ke Baitullah di masjid, dan masjid digunakan pertama yang paling besar untuk sholat. Mau dipakai rapat tidak masalah, tetapi tujuan utama masjid adalah untuk untuk sholat, zikir, baca Quran, berdoa, ditambah pengajian. Alhamdulillah. Ada agenda lain untuk diklat, untuk rapat, tidak ada masalah. Tetapi jangan sampai justru itu yang dominan. Orang datang ke masjid, giliran waktu sholat pulang. Bahkan sebagian orang punya pengajian di sebelah masjid, jamaahnya libur. Pada kemana ini sholat isya? Oh masih pengajian. Keliru. Orang bikin kajian itu agar semangat untuk sholat. Kalau sampai bikin pengajian tapi akhirnya orang tidak pada sholat, ini keliru banget. Kan pengajian untuk mengompori, motivasi agar orang semangat beribadah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita mudah untuk istiqamah dan kita mendapatkan husnul khatimah. Jamaah sekalian, ini adalah rangkaian kajian penutup untuk momen Idul Adha. Atas nama pribadi ana ucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua, dari manajemen, dari Yaumil, dari takmir, dari panitia hari besar, dan juga seluruh jamaah. Semoga ini menjadi catatan pahala amal kebaikan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla mencatatkan persaudaraan ini ditandaskan pada Islam dan Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.